Tumben-tumbenan kamu di sini. Baru aja kaummu kejang-kejang di lab aku, maka langsung di-report gitu oleh kaummu. Mau macam mana? Memang Kristen ini kalau lihat live aku, dia selalu kejang-kejang. Kagak pernah mau waras gitu. Gitu. Oke, memang pahit yang ku sampaikan gitu. Oke, apa mau kita bahas hari ini, Sub? Oh, aku mau nanya. Nanya tentang yang ada di live-ku. Ya. Apa itu? Boleh ya. Dis, selama ini kan aku lagi bahas tentang iblis tuh, ya. Iblis, oke. Iya, karena dalam Kristen iblis itu sangat berjasa gitu. Ya, aku mau nanya di. Sebentar. Iya. Satu pernyataan itu nggak boleh kita teruskan kalau belum clear. Kenapa kok bisa kamu katakan iblis sangat berjasa, Sob? Iya, ya makanya aku jelaskan. Ya, silakan. Pertama, ya iblis membisikkan ke dalam hati Yudas agar mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyalipan. Jadi penyalipan itu bukan penebusan dosa untuk Kristen, tapi rencana iblis untuk menyesatkan kalian. Tuh, ya. Pertama jasa iblis. Saya setuju dengan itu, Sob. Kalau setuju. Penyaliban itu rencana iblis, saya setuju. Iya. Baik, ya. Kau setuju itu yang kedua nih, ya. Yang kedua, di 1 Korintus 5, nomor 5, di situ orang yang berdosa harus diserahkan kepada iblis. Nah, dalam nama Tuhan Yesus harus kita serahkan kepada iblis. Iblis ini buat apa? Apakah iblis menghapus dosa? Apakah iblis menebus dosa? Lalu kenapa diserahkan kepada iblis? Apakah iblis ini montirnya orang-orang Kristen gitu? Coba, kenapa ini Kristen mengikuti iblis semuanya? Gitu. Baik, jadi ada statementmu yang merupakan kesimpulan maksa, ada statementmu yang benar. Begini. Oh gitu. Statementmu yang benar itu adalah bahwa penyaliban Yesus itu adalah niatan, kemauan dari si jahat atau iblis. Saya setuju dengan itu. Tetapi kalau kamu katakan bahwa iblis berjasa, itu saya tidak setuju. Saya kasih contoh begini, Sob. Umat Muslim percaya bahwa Muhammad itu syahid, betul nggak? Terus? Mati syahid, betul nggak? Terus? Oke. Menurut Anda yang membunuh Muhammad itu berjasa nggak membuat Muhammad mati syahid? Oh, sejak kapan? Tenang, pelan-pelan ya. Gini, logikamu kan begini. Bentar, aku tanya dulu, ada dalilnya? Bukan, saya ini menggunakan Nggak bakal ketemu deh. Diskusi yang bagus, gini Sob, tenang. Diskusi yang bagus biar kita nggak kekanak-kanakan. Kita kasih contoh supaya orang tuh bisa diskusi dengan baik. Setuju? Setuju? Oh, aku dengar dulu lah. Baik. Kamu mengatakan bahwa iblis merasuki Yudas supaya Yudas memberitahukan di mana tempat persembunyian. Lalu orang-orang Yahudi dan para prajurit Romawi kemudian menangkap Yesus dan menyalibkannya. Saya setuju bahwa penyaliban Yesus adalah niatan dari iblis atau orang-orang jahat. Saya setuju dengan Mantap. Iya. Tetapi kalau Anda katakan bahwa iblis berjasa di dalam kekristenan, itu saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Saya kasih contoh di dalam agama Islam. Muhammad diyakini oleh umat Muslim sebagai seorang yang syahid di jalan Allah, sebagai syuhada dia. Nah, penyebab kematian Muhammad menurut Abdul Somad, menurut literasi umat Muslim, diracun oleh seorang wanita Yahudi. Pertanyaan saya, apakah wanita Yahudi yang meracun Muhammad berjasa dalam agama Islam? Baik, sekarang aku mau tanya dalilnya. Di mana dalilnya? Ya, di mana dalilnya wanita tersebut ya dibisikkan oleh iblis? Oke, kalau begitu pertanyaan saya, balik tanya kau. Tunjukkan dalilnya. Baik. Ada nggak? Baik.
Jadi kita harus mengerti dulu apa yang dimaksudkan dirasuki oleh iblis atau dibisiki iblis. Jadi dibisiki iblis atau dirasuki iblis bukan berarti iblis itu bisikin. Bukan begitu. Maksudnya dikuasai, dikendalikan oleh si jahat. Jadi dalam terminologi kekristenan maupun dalam agama Islam, orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang melakukan kemauan si setan itu, betul? Terus? Setuju nggak sampai sini? Setuju aku jelas. Nah, artinya perempuan yang meracun Muhammad adalah tindakannya itu adalah karena dia mengikuti kemauan setan, betul? Salah. Berarti dia melakukan kemauan siapa kalau begitu? Kehendaknya sendiri, karena manusia punya kehendak bebas. Bukankah menurut Muhammad ada setan yang mendampingi setiap manusia untuk membisikkannya melakukan kejahatan? Itu beda pembahasan, itu masalah jin korin. Beda dengan setan yang membisikkan kejahatan. Seperti Yudas dibisiki oleh iblis. Ya, kalau kau mau apple to apple, gini, aku minta dalilnya. Sejak kapan wanita Yahudi itu ada dalilnya bahwa dia dibisiki oleh iblis? Muhammad tunjukkan samaku. Baik, Muhammad berkata dalam sebuah hadis, sesungguhnya setiap manusia didampingi oleh korin. Korin itu sebenarnya artinya pendamping. Ada setan, kemudian ada malaikat, betul? Terus? Nah, setan betul, ada setan itu membisikkan. Ada setan, ada malaikat. Oke, setan itu membisikkan seseorang untuk melakukan kejahatan, betul? Maryam 83 untuk gini, ku jawab dulu. Silakan. Kalau kau bertanya betul atau tidak, ya. Di surah Maryam 83, setan itu diutus untuk orang-orang seperti kau dan Kristen. Betul, gitu. Betul. Betul, ya. Oke. Jadi setan jadi kau dibisiki setan. Baik. Jadi setan menurut agama Islam nggak apa-apa, betul. Menurut agama Islam kok. Iya. Betul. Menurut agama Islam memang setan diutus untuk menyesatkan orang. Untuk membuat orang itu, mengendalikan orang itu supaya dia melakukan hal-hal yang jahat, betul? Oke, terus? Artinya kesimpulannya wanita Yahudi yang seorang kafir, dia melakukan perbuatan meracun Muhammad itu karena si setan itu. Lah, itu kesimpulan kau. Dalilnya mana? Kan udah ada tadi dalilnya. Tunjukkan. Sampai kiamat ku tunggu, ya. Baik. Sampai kiamat ku tunggu. Mana dalilnya? Karena berkenaan tentang Nabi Muhammad pasti ada dalilnya. Baik. Bukankah setan diutus kepada orang-orang kafir untuk membuat mereka sesat? Betul. Bukankah setan termasuk diutus juga kepada perempuan yang meracuni Muhammad? Nah, mana dalilnya itu? Nah, kan gak ada. Kau gak bisa ngarang. Gak bisa ngarang kau sama aku, Des. Ya. Gak bisa ngarang kau. Dalilnya mana? Oke lah. Kalau kamu tidak mengakui bahwa perempuan itu meracun Muhammad atas dasar karena dia mengikuti hawa nafsunya atau setan, nggak masalah. Biar kita nggak debat kusir, kita lanjutkan saja begini. Karena kamu berpikir bahwa karena penyaliban itu adalah kehendak iblis, maka iblis harus dikasih reward, harus dikasih penghargaan, maka saya akan berpikir yang sama. Saya akan berpikir yang sama. Berarti wanita Yahudi yang telah meracun Muhammad harus diberikan penghargaan karena dia telah membuat Muhammad syahid. Betul kan? Baik, tanggapanku ya. Silakan. Berkenaan tentang masalah penyaliban dan bisikan iblis, kan aku punya dalil yang kusampaikan. Yudas dibisiki oleh iblis. Yohanes 13 nomor 2, penyaliban itu dari bisikan iblis. Betul. Dan kau sepakat. Setuju kalau kau mau ke Nabi Muhammad, ya, ke Nabi Muhammad, kata kamu, Nabi Muhammad diracuni wanita Yahudi setelah perang Khaybar. Mana dalilnya seperti Yudas tadi bahwa wanita itu dibisiki iblis? Jangan balik lagi ke situ. Kita kan tadi sudah sepakat. Macet. Nggak apple kau. Biarlah kita diskusi gini. Maksud saya begini. Kita kan tadi sudah sepakat bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat.
Saya mengatakan bahwa menurut kaidah-kaidah agama Islam, orang yang berbuat jahat adalah karena dia mengikuti hawa nafsunya. Karena dia mengikuti setan, korin yang ada pada dirinya. Jadi berangkat dari situ, maka perempuan yang meracuni Muhammad, maka dia karena mengikuti hawa nafsunya. Dia karena mengikuti setan yang ada di korinnya itu. Nah, Iya. maka begini Sub. Tapi saya tidak membuat kesimpulan yang sama seperti yang kamu simpulkan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa wanita itu berjasa dalam membuat Muhammad syahid. Tidak. Nah, seperti itu pula saya tidak mengatakan bahwa iblis berjasa di dalam kekristenan. Tetapi adalah begini, sekalipun iblis merancangkan hal yang jahat, sekalipun iblis membuat hal yang ingin menggagalkan rencana Tuhan, tetapi Tuhan dapat membalikkan rencana iblis itu menjadi berkat. Seperti itu. Itu dalam iman kekristenan. Baik, nah, sama sepertinya sebenarnya berkat. sama itu. Sebenarnya sama di dalam iman Islam. Sekalipun perempuan Yahudi berbuat jahat kepada Muhammad, tetap saja yang datang kepada Muhammad itu adalah syahid, syahada. Dia mati di jalan Allah. Itu yang dia imani oleh orang Muslim. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Saya belum tanya yang sama kamu loh. Kamu baru nanya sama saya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, aku mau bahas iblis ya. Ada dua hal ya yang kutanyakan tentang masalah iblis tadi. Ya, tanggapanku sedikit aja, Dis ya. Nggak ada dalilnya. Wanita tersebut dibisiki oleh iblis sebagaimana ya iblis membisiki Yudas, iblis merasuki Yudas. Kan itu ada dalilnya di kitab kau. Makanya kau akui bahwa penyalipan itu dari si jahat, dari iblis. Berarti penyalipan itu bukan penebusan dosa dari Tuhan, tapi penyesatan iblis kepada Kristen. Tuh ya, jangan ikuti iblis lah kau Dis ya. Kalau itu. Itu kan kesimpulan dariku. Kau punya kesimpulan, aku pun punya kesimpulan. Ya. Sekarang dalilnya aku kan minta tunjukkan toh. Baik. Mana wanita itu dibisiki oleh iblis. Sampai kiamat belum 2 hari kau kagak akan ketemu itu dalil. Ya. Tuh. Yang kedua. Ketawa aja dia. Yang kedua. Ya Dis ya. Yang kedua. Di 1 Korintus 5. Nomor 5. Ini pertanyaanku kedua. Setelah ini kau boleh tanya gitu apapun ya. Di 1 Korintus 5. Nomor 5. Kau buka aja. Dalam nama Tuhan Yesus, orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Lagi-lagi di sini, orang Kristen yang berdosa, ya, itu diserahkan kepada iblis. Sangat berjasa iblis ini kepada orang Kristen. Entah orang Kristen ini mau dijadikan tumbal kah oleh iblis, atau mau dijadikan soto, sop, atau kayak gimana gitu oleh iblis. Atau jangan-jangan, ya kalian ini memang pengikut-pengikut iblis gitu Kristen ini. Coba kau jelaskan kenapa harus kepada iblis bukan kepada Tuhan. Silakan. Baik. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Ini berbicara mengenai orang-orang bebal ini, ya. Kapan pula ada ayat di kitab kau? Saya akan bacakan 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Sebelum kelima, kita mulai dulu dari ayat yang pertama ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu bersuka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengahmu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Nah, dikatakan begini. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ini konteksnya berbicara mengenai adanya sebuah percabulan yang sangat-sangat luar biasa di dalam tengah-tengah jemaat.
Jadi maksudnya di sini supaya orang yang seperti itu diserahkan kepada iblis. Karena apa? Karena mereka dikatakan di sini sudah berdosa, sombong pula. Mereka tidak menyadari dosanya itu. Itu nggak ada kaitannya dengan yang kita bahas mengenai penyaliban. Enggak, memang enggak ada. Itu pertanyaan kedua. Yang kupertanyakan itu, kenapa harus diserahkan kepada iblis? Apa jasa iblis terhadap Jasa orang iblis? Kristen? Harus kepada iblis gitu diserahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Seharusnya kalau dalam nama Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ya, Ini diserahkan kepada iblis. Maksudnya itu orang-orang bebal. Itu ungkapan seperti itu ada dalam Quran, Sob. Gimana? Kalau saya ungkapkan satu dalam Al-Quran gimana? Enggak apa-apa, pertanyaannya kenapa harus kepada iblis? Di dalam Al-Quran ada juga ungkapan seperti itu, Uncul. Kau jawab dulu. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Karena dia adalah seorang yang bebal, sudah hidup dalam percabulan, hidup bersama dengan istri ayahnya, dikatakan loh di sini dikatakan begini. Buat apa? Ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Ini kan perbuatan yang sangat-sangat betul-betul biadab. Ya, aku tahu ceritanya, aku tahu. Nah, makanya orang seperti ini, kata Paulus, yang dia bermegah sombong dalam dosanya, sudah pantas dia diserahkan kepada iblis. Pertanyaannya kenapa harus diserahkan kepada iblis? Karena dia bukan tidak kepada Tuhan. Karena dia tidak tahu, tidak sadar akan dosanya. Ya, kalau seperti itu jawabanmu, dia tidak tahu akan dosanya. Iblis itu kan bapaknya dosa. Iya. Bapaknya para pendosa, kan kayak gitu. Iya. Nah, gini, orang yang berdosa itu kalaunya mau ditebus, itu diserahkan kepada iblis atau kepada Tuhan? Ini bukan berbicara mengenai orang yang baik supaya ditebus, tapi ini orang yang memang tidak mau bertobat. Pertanyaanku, kenapa harus kepada iblis? Apakah Kristen pengikut iblis? Karena dia atau kayak gimana Kristen ini? Ini bukan seorang Kristen, ini adalah seorang yang hidup dalam percabulan. Dia hidup bersama istri bapaknya. Gimana sih? Oke, Dis. Kau mengelak pula ini bukan orang Kristen yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Itu dalam agama sebuah apa? Jemaat, terima kasih. Dalam sebuah jemaat ada anggota jemaat yang dia itu hidup bersama dengan istri ayahnya. Dan itu dikritik keras oleh Paulus. Oh, gini, kamu gak ngerti pertanyaanku berarti. Aku tahu ceritanya, oke? Gak perlu kau ceritakan. Dosa dalam jemaat, ya. Nah, pertanyaanku, kenapa orang berdosa harus diserahkan kepada iblis? Apakah kalian ini pengikut iblis? Karena itu yang pantas bagi dia. Apakah kalian pengikut iblis? Kenapa tidak diserahkan kepada Tuhan? Kalau diserahkan kepada Tuhan, karena dia pengikut iblis. Berarti Kristen yang berdosa dalam nama Tuhan Yesus bukan diserahkan kepada Tuhan. Ada salah satu dalam nama Tuhan Yesus yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus itu agama apa? Agama apa yang nyebut dalam nama Tuhan Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang menyerahkan si orang tadi. Iya, agamanya apa yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus? Kristen. Adakah Islam menyebut dalam nama Tuhan Yesus? Atau agamanya Buddha atau Hindu? Kristen, kau sendiri akui. Iya, jadi Kristen yang berdosa diserahkan ke iblis. Yang mengatakan dalam nama Yesus itu orang yang menyerahkan, bukan orang yang diserahkan. Lalu apa yang kau mau bilang di situ? Dalam nama Tuhan Yesus, emangnya Yesus, Tuhan kamu, itu sekongkol dengan iblis gitu? Tidak. Lah terus buat apa ke iblis? Yang sekongkol dengan iblis itu adalah Allah. Kok bantahannya kayak gitu? Itu kitab kau. Kalaunya di Al-Quran kita bahas Quran. Oke, kan kayak gitu. Sekarang kitab boleh kau. Saya mengajukan pertanyaan yang sama. Kamu mengajukan 2 pertanyaan. Iya. Saya mengajukan mau lari dari pertanyaan. Nggak bisa dijawab Edis juga. Iya, masalah tidak bisa dijawab. Itu kan perspektif musuh. Kita nggak bisa memaksakan. Nanti kita debat kusir.
Hindarilah debat-debat kusir yang tidak berujung. Setuju? Ya sudah ya. Kalau kamu seperti itu ya aku pun punya kesimpulan kau tidak bisa menjawab hal tersebut. memang Buat apa diserahkan kepada kita iblis? kesimpulan masing-masing. Biarlah penonton yang menilai. Oke. Iya, Ya itu aja sih ya. Kita debat kusir. Baik, nggak apa-apa. Kesimpulannya ya karena diserahkan kepada iblis, Kristen pengikut iblis. Gitu aja sih. Baik. Silakan kau mau tanya apa? Baik, saya akan mengajukan pertanyaan yang sama, Sub, dengan pertanyaan kamu kepada saya. Baik, pertama-tama seputar penyaliban. Isu ini saya lihat sebenarnya ini asalnya dari Donditan, kemudian ke Zuma, kemudian ke kamu. Masalah penyaliban, kemudian Yesus berjasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Iya. Sepakat ku. Iya, saya nggak mau gini. Maksud saya begini. Penyaliban itu keinginan daripada si jahat. Apa keinginan Bapa? Keinginan Bapa di surga itu apa? Keinginan Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Supaya Yesus tidak lari dari penyaliban itu. Seperti Nabi Isa yang lari tunggang langgang dari penyaliban. Malah orang lain yang disalib. Maksud saya begini, Sob. Ketika Yesus taat sampai mati, sekalipun mati disalibkan, maka itulah jalan bagi Bapa di surga untuk membenarkan Yesus. Karena dia taat sampai mati. Oke, sekarang saya kasih contoh. Saya kasih contoh dalam agama Islam. Begini, Sob. Ketika Muhammad syahid, apa yang diberikan Allah kepada Muhammad menurut agama Islam? Waduh. Ketika Nabi Muhammad syahid, apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam? Ya orang yang syahid akan hidup di sisi Allah, Dis. Nah, makanya saya bilang, sekalipun orang merencanakan hal yang jahat kepada Muhammad dengan cara meracun Muhammad, tetapi tetap saja Allah membuat rencana jahat itu menjadi jalan kebaikan. Betul atau tidak? Gak salah. Oke, aku minta dalil dulu samamu. Oke, karena gini, Dis. Kenapa aku minta dalil samamu? Kita tadi kan kamu udah, sekarang gantian saya. Boleh? Iya, gini. Dari pertanyaanmu sedikit-sedikit ya aku jawab kenapa aku selalu minta dalil. Ya, karena ada hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi Muhammad, siap-siaplah orang seperti kau tempatnya di neraka. Makanya tentang Nabi Muhammad, ya kalau kau menuduhkan wanita tersebut ya meracuni Nabi Muhammad itu adalah dari godaan iblis atau setan, mana dalilnya? Oke, sebelum kita membahas itu begini. Oke. Apakah tindakan meracun Muhammad itu tindakan yang baik atau tindakan yang jahat? Tindakan yang jahat. Tindakan yang jahat. Yang jahat itu datang dari setan atau datang dari Allah? Dari hawa nafsunya. Ya, berhawa nafsu itu bisikan setan apa bisikan Allah? Ya, bisikan setan. Nah, berarti itu datang dari si jahat. Tapi sekalipun si setan merancangkan yang jahat, sekalipun si setan ingin membinasakan hamba Allah, yaitu Muhammad, ini saya bicara dalam terminologi Islam ya, tetapi tetap saja Allah membuat itu menjadi jalan kesyahidan, betul? Terus? Betul atau salah saya? Ya, di mana dalilnya? Oke, apakah Muhammad syahid karena diracun oleh wanita Yahudi? Des, Nabi Muhammad itu disebut syahid ya syahid. Kalau kau mau membahas diracuni ya itu banyak panjang. Iya, kan kayak gitu. maksud saya begini. Ketika Muhammad diracun, beberapa tahun kemudian Muhammad mengatakan, terasa pada hari ini racun yang kumakan di Khaibar telah memutus urat nadiku, betul? Lah, terus? Nah, sehingga Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya, betul? Nah, para ulama berkesimpulan
Muhammad syahid, dia mati sebagai syahid, betul? Terus apa lagi kau Nah, mau bawa? pertanyaan saya, berarti setan melalui perantaraan wanita Yahudi berjasa dalam membuat Muhammad syahid, betul? Oh, lagi-lagi tentang Nabi Muhammad, dalilnya mana? Nah, Setan itulah membisiki wanita maksud saya tersebut. begini, saya nggak bertanya sama kamu, Sob. Saya hanya meluruskan pandangan-pandangan orang Islam supaya bisa memahami kekristenan dengan benar. Jadi maksud saya begini. Alah, nggak ada dalilnya yang kau bawa masalahnya, Baik, nggak jadi begini kuat. maksud saya, begini Sob. Jadi kenapa penyaliban menjadi, kan ada istilah kutuk menjadi berkat di dalam Kristen itu. Sekalipun iblis merancangkan hal yang jahat, tetapi Tuhan akan membuat itu menjadi berkat. Contoh, sekalipun setan dengan perantaraan Yudas dan juga orang-orang Yahudi dan juga prajurit Romawi menyalibkan Yesus, tetapi justru lewat penyaliban itulah bagaimana ketaatan Yesus dibuktikan. Dan oleh karena taatnya ia sampai mati, maka Tuhan mengaruniakan kepadanya segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi dengan jalan itulah kami diselamatkan. Ah, ngarang kau. Udah tahu penyalipan itu rencana iblis. Tidak ada kehendak Bapa di surga itu agar Yesus itu disalibkan. Saya setuju. Jangan mengikuti si jahat. Saya setuju. Makanya aku bilang dari tadi apa? Pak Kristen pengikut iblis. Di mana coba? Kenapa Anda kehendak Bapa di surga? Iblis? Ya gini, karena dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga seperti Matius 7 nomor 21. Ada nggak kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan menebus dosa? Nggak ada. Nggak ada, mana dalilnya? Kehendak Bapa di surga, kata Yesus, aku disalibkan untuk menebus dosa Kristen. Udah bakal ada. Penyalipan itu hanya untuk apa? Untuk membisiki. Kenapa kamu ulang lagi? Itu kan aku bahas sesuai yang kamu bahas. Ayo. So, ada yang salah? Saya harus bagaimana? Udah dalilnya mana? Nggak perlu debat kusir. Begini, Nggak perlu debat kusir. Gini, aku minta dalilnya aja. Di mana kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan menebus dosa Kristen? Oke, di mana kehendak Allah supaya wanita meracun Yahudi? Lagi-lagi nggak ada kan, Des? Kalau nggak ada dari Tuhanmu, penyalipan itu berarti dari iblis. Banyak, makanya ku bilang Kristen pengikut iblis. Gimana sih? Mana? Ya, kalau kau mau bantah kehendak Bapa di surga, bagaimana kualitas orang Islam? Kan kayak gitu. Mana kehendak Bapa di surga? Ya, agar Yesus disalibkan menebus dosa Kristen. Bukankah tadi sudah saya katakan kepada kamu, Sob, penyaliban itu bukan kehendak Bapa di surga. Lalu bagaimana kamu bertanya kepada saya mana kehendak Bapa di surga supaya Yesus disalibkan? Ini ada saja. Baik. Gini, kalau sudah tahu bukan kehendak Bapa di surga, tapi kehendak iblis, berarti penyalipan dari iblis. Betul. Kalian ini pengikut iblis, bukan pengikut Bapa yang di surga. Kami bukan pengikut iblis, kami tidak mengikuti supaya Yesus disalibkan. Ada saja. Kami tidak mengikuti supaya Yesus disalibkan. Yang kami ikuti itu adalah ketaatan Yesus kepada Bapa. Sekalipun konsekuensinya adalah mati. Sekalipun konsekuensinya adalah disalibkan. Contoh, misalnya saya taat kepada Bapa di surga. Orang Muslim ngancam saya, kamu mau nggak tinggalin Yesus? Kalau kamu nggak tinggalin Yesus, saya salibkan kamu. Nggak masalah saya disalibkan. Yang penting saya taat kepada Bapa di surga sampai mati. Seperti bagaimana Yesus taat kepada Bapa di surga sampai mati. Jadi salib itu adalah lambang ketaatan. Lambang ketaatan sampai mati. Gimana sih? Sejak kapan salib itu lambang ketaatan? Salib itu lambang kutukan. Yesus tidak lari dari penyaliban. Seperti Isa yang lari ngiprit dari penyaliban. Kalau dia tidak lari dari penyalipan, buat apa dia nyuruh muridnya jual jubah beli pedang? Pedang buat apa? Ngupas bawang. Baik. Mau lawan atau ngupas bawang tuh pedang? Baik. Ketika seorang hamba imam besar menebaskan pedangnya
ketika ketika Simon Petrus menebaskan pedangnya lalu terkena seorang hamba itu yang bernama Malkus, buktinya Yesus sembuhkan, buktinya Yesus menyuruh Bukan itu menyarungkan yang pedangnya. Ya, buat apa itu pedang? Buat ngelawan atau buat kupas bawang gitu? Baik, pada intinya Ah. Yesus menyuruh menyarungkan pedang itu. Sarungkanlah pedangmu. Kalau intinya seperti itu, ya Des ya, berarti Yesus itu tidak mau dia ditangkap oleh tentara Romawi. Kata siapa Ya, Yesus mau disalibkan? Hoak kau asumsi. Buktinya ketika orang prajurit Romawi datang, kalau aku yang kalian cari, biarkanlah orang-orang ini pergi. Kan utuh ayatnya itu. Jangan kamu baca separuh-separuh. Ya, nggak ada sih. Ya, masalah itu sampai ke situ aku ya menanyakan. Aku hanya menanyakan tentang masalah iblis dan kau bawa hal yang sama. Pertanyaan kau, ya satu aja jawabanku. Kalau kamu berpendapat seperti itu, Nabi Muhammad diracun oleh wanita Khaybar tersebut adalah dari setan. Mana dalilnya? Wanita Ya, itu kita nggak dibisiki perlu kita setan. ulang-ulang lagi, Sob. Orang-orang Islam pun itu sudah tahu itu dari setan. Kamu pun akan mendapat kritik dari mereka. Nah, sekarang begini. Nggak akan ada. Yang saya maksudkan begini. Kenapa kalian tidak bisa memahami definisi salib dengan benar? Salib itu adalah lambang sebuah penghukuman. Bahkan dikatakan lambang kutukan. Ya, nah, iya. Yesus sekalipun menanggung hal seperti itu, dia tidak lari. Dia tidak melarikan diri dari konsekuensi apa yang dikatakannya. Nah, ketika Yesus taat sampai mati, itu sama seperti contoh begini. Saya dibawa ke sebuah pengadilan oleh orang-orang Muslim. Kamu mau masuk Islam nggak? Kalau kamu nggak mau meninggalkan Yesus, kamu nggak mau masuk Islam, saya salibkan kamu. Nah, ketika saya tidak memilih mengikut Islam, ketika saya lebih memilih taat sampai mati bahkan disalib, di situ saya diuji ketaatan saya itu terbukti benar. Nah, ketika ketaatan saya terbukti benar, maka salib yang merupakan lambang penghukuman, salib yang merupakan lambang hukuman mati, dirubah menjadi berkat. Nah, sama seperti dalam agama Islam, Sob. Di dalam agama Islam itu juga ada. Muhammad yang diracun oleh orang Yahudi, dimatikan oleh orang Yahudi, tetapi justru melalui kematian itu Muhammad mendapatkan kesyahidannya. Betul atau tidak? Kalau tentang Nabi Muhammad sekali lagi. Kok kamu malah ketawa? Udah berapa kali aku bilang ya, kalaunya kamu berpendapat seperti itu, mana dalilnya wanita yang meracuni itu dibisiki oleh setan itu atau iblis? Itu sudah selesai yang tadi. Yang saya tanyakan, betulkah Muhammad syahid karena dia mati karena diracun? Bolak-balik kau. Dalilnya mana? Tentang Nabi Muhammad itu pasti perlu dalil, Dis. Kau biasa bawa hadis. Sekarang kau nggak berani bawa hadis samaku. Baik, saya gimana? Di mana dalilnya wanita itu dibisiki iblis? Bukan. Kita bukan bahas masalah iblisnya. Kita membahas mengenai benarkah Muhammad syahid karena diracun, betul? Ya, itu betul. Nabi Muhammad itu syahid. Dalilnya. Berarti. Bentar, itu ada dua juga pendapatnya. Silakan, gimana? Pendapat pertama, Nabi, ada ulama berpendapat ya racun dari Khaybar efeknya itu ketika beliau wafat, tapi wafatnya beliau bukan karena racun, tapi sebelum Nabi Muhammad itu ya wafat beliau udah sakit lama, jadi wafatnya karena penyakit bukan karena racun. Yang kedua pendapat dari ilmu kedokteran, racun itu paling lama efeknya 1 minggu. Kagak ada racun itu efeknya sampai 4 tahun. Itu menurut ilmu kedokteran. Memang ya aku akui Nabi Muhammad itu ada mengeluh. Ada mengeluh sebelum beliau wafat, racun di Khaybar terasa kan kayak gitu. Terasa efeknya sampai beliau mau wafat. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu ya beliau meninggal karena racun. Tapi memang sudah umurnya, berdasarkan ketetapan Allah, semua manusia pasti akan mati. Kullu nafsil dha'iqatul maut. Gitu.
Sudah? Bukan karena racun, memang karena umurnya udah habis. Sudah? Sudah? Baik. Jadi begini maksud saya, Sub. Penyebab orang mati karena apa? Itu adalah keterangan dari orang tersebut. Saya heran, kenapa malah ulama yang menyimpulkan sebab kematian Muhammad? Dengarkan. Muhammad sendiri mengatakan dia itu karena racun. Perhatikan. Perhatikan ya. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Diundang Sebentar, saya sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah. Ma'azalu ajidu alam at-ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Jadi Abdul Somad pun sudah mengakui bahwa karena pengakuan Muhammad sendiri kepada Aisyah, wahai Aisyah, sekarang sudah tiba ajalku. Terasa racun yang kumakan di Khaybar itu telah memutus urat nadiku. Jadi menurut Muhammad dia meninggal karena diracun oleh perempuan Yahudi di Khaybar. Kok malah ulama yang mengatakan karena usia? Berarti Muhammad menurut ulama sedang ngigau. Baik, Des. Jadi apa yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad tadi yang kau tunjukkan kepadaku itu riwayat Ibnu Mas'ud. Aku pun tahu ya. Ini adalah hadis ya. Meskipun tidak ada hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad itu tetap akan wafat. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti mati gitu. Mau diracun atau kagak, semuanya pasti mati. Ya, penyebab kematiannya? Ya sudah, penyebab itu ketentuan, karena bukan racun, ketetapan. Ketetapan. Nah, ketentuannya seperti apa? Ada yang karena sakit, ada karena dibunuh, ada karena kecelakaan. Kalau kita lihat dari Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad mengeluh seperti itu akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan kedokteran. Berarti Muhammad salah ketika mengatakan. Jadi aku lebih mengikuti apa yang dikatakan Al-Quran. Semua orang pasti mati. Jadi dan Muhammad, semua jadi nabi Muhammad, itu pasti akan wafat. Jadi Anda tidak mengikuti apa kata Muhammad? Semua yang di hadis, yang sahih hadis ya pasti diikuti. Karena sebagai pedoman hidup. Apa yang Muhammad katakan? Karena racun itu bukan? Des, Nabi Muhammad itu beliau wafat di... Bentar, aku jawab. Nabi Muhammad itu wafat diracun atau kagak ya? Itu nggak masalah bagi umat Islam. Pengakuan Muhammad sendiri dia meninggal karena apa? Lah, adakah Nabi Muhammad aku mati karena diracun? Wahai gitu hadisnya, Aisyah, kawan. Perhatikan sekali lagi. Wahai Aisyah, terasa ajalku. Sebentar nih ya, saya tunjukkan kepada Anda. Perhatikan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi sakitnya makin parah, oke? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am. Apa artinya itu? Wahai sekarang Aisyah, saatnya ajalku datang, betul? Mana terjemahnya kayak gitu? Saya ulangi. Perhatikan. Ma'azalu ajidu alam at-ta'am. Apa artinya? Apa artinya? Nih, aku artikan. Wahai Aisyah, bentar. Nih aku yang artikan. Silakan. Wahai Aisyah, ya, aku merasakan sisa makanan di Khaybar. Merasakan sakit, merasakan racun, sisa makanan yang di Khaybar. Oke. Jadi Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia merasakan sakit akibat sisa makanan racun di Khaybar, betul? Ada Nabi Muhammad, wahai Aisyah, aku akan mati karena racun di Khaybar. Ada? Berat. Ngeles kau. Baik. Kau kagak bisa pelintir hadis sama kudes. Saya teruskan. Sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Seorang Abdul Somad saja mengatakan ini dalilnya bahwa Nabi itu mati diracun.
Nah, itu pendapat pertama. Ibnu Mas'ud itu hadisnya. Oke, artinya ada yang setuju bahwa Muhammad mati diracun, setuju? Iya, Oke, ada kita nggak pendapat bahas seperti itu. itu. Kita nggak bahas itu. Bukan ada yang Kita setuju. nggak bahas itu. Yang kita bahas begini. Sekalipun Muhammad mati karena diracun, tetapi kematian itu malah menjadi jalan bagi dia menuju kesyahidan, betul? Betul nggak? Udah, aku bawakan. Bentar dulu, aku ada bantahannya. Silakan. Di dalam kitab Al-Mustadrak ya, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, di situ Nabi Muhammad bersabda, "Aku tidak pernah memikirkan penyakit aku." Ayo, gimana? Artinya apa? Racun, bentar. Racun yang dirasakan beliau bukan penyebab beliau wafat. Tuh di kitab Al-Mustadrak. Bukan itu yang saya tanyakan. Ketika Muhammad meninggal, dia meninggal karena syahid atau tidak? Nabi Muhammad itu syahid, oke. Meninggal karena syahid. Sekalipun orang membunuh dia, tapi itu jalan bagi dia menuju surga, betul? Lah, terus Nabi Muhammad itu memang dijamin surga. Lalu? Nggak nyambung sih si Ucup ini. Enggak, masalahnya kamu mau ke sana kemari pelintir hadis. Bukan, enggak ada Nabi Muhammad itu. Bentar, yang ku maksud gini. Berpola pikir seperti kalian. Kalian kan mengatakan bagaimana poinnya itu sebenarnya sudah dapat, Sub. Saya cuma mau menyampaikan begini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa perempuan Yahudi yang meracuni Muhammad itu berjasa. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Sebagaimana kalian mengatakan bahwa iblis yang menginginkan supaya Yesus disalibkan berjasa. Tidak. Iblis tetap kepada penghukumannya, iblis tetap terhadap kejahatannya. Tetapi sekalipun iblis merancangkan hal-hal yang jahat, sekalipun iblis merancangkan untuk menggagalkan rencana Tuhan, tetapi tetap saja itu menjadi jalan bagi Tuhan tetap melaksanakan keinginannya. Iblis tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan, sekalipun iblis merencanakan untuk menggagalkannya. Oke, udah. Jadi tidak bisa. Boleh aku jawab? Berarti iblis mendapatkan penghargaannya tidak, gimana? Itu inilah ajaran Edis ya. Saya belum bertanya sama kamu soal agama Islam. Iya. Sekarang ku tanggapi. Silakan. Inilah ajaran kau boleh berdusta dalam segala hal gitu. Ya, aku udah bilang pendapat pertama yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad itu dari Ibnu Mas'ud. Ya, tidak ada dikatakan di dalam hadis itu, wahai Aisyah, aku akan mati, aku akan wafat karena racun. Nggak ada. Tapi beliau hanya merasakan. Itu satu. Ya, merasakan racun yang di Khaybar. Itu belum wafat. Belum. Ada pendapat yang kedua. Dari hadis beliau juga di kitab Al-Mustadrak. Beliau tidak pernah memikirkan racun itu. Artinya apa? Penyebab wafatnya Nabi bukan karena racun. Di hadis yang kedua. Jadi itu tidak bisa dijadikan dasar wafatnya Nabi Muhammad atas racun yang dia Khaybar. Gak bisa. Jadi dasarnya Nabi Muhammad itu wafat karena memang ketetapan dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan karena racun Khaybar. Jangan kau pelintar-pelintir hadisku. Gak bakal bisa kau pelintar-pelintir samaku. Saya tanggapi lagi. Nah, itu aja. Baik. Kalau saya hanya mengutip pendapat-pendapat ulama-ulama besar yang diakui di Indonesia ya, Abdul Somad, Khalid Basalamah, Firanda dan lain-lain. Apakah semuanya sepakat? Perhatikan, Sob. Perhatikan. Ternyata wanita Yahudi ditaruh racun di kambing tersebut. Sehingga Nabi pun makan kambing tersebut. Kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat itu berhenti. Sungguhnya ada racunnya, tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga sempat mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi. Dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, "Fahada awanu wajadtu qita'a abhari min dzalika sum." Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Racun sangat kuat. Sampai sahabat meninggal, langsung meninggal. Nabi tidak. Karena tugas Nabi belum selesai. Kata para ulama, di antaranya Ibnu Abbas,
Ya, kenapa Nabi SAW meninggal gara-gara racun? Karena Allah ingin menganugerahkan kepada Nabi mati syahid. Ya, oleh karena Nabi meninggal dengan sebab racun tersebut. Tuh, jelas. Oke. Jelas. Jadi Oke. menurut kesimpulan para ulama, Allah ingin supaya dengan jalan racun itu Muhammad masuk kepada syahidnya. Saya bisa memahami itu Baik. kok. Bisa saya pahami itu. Des, aku tampilkan ayat Quran boleh? Silakan. Nih ya. Quran nih ya, kamu buka nanti. Quran surah Al-Maidah ayat 67 nih ya. Tentang Nabi Muhammad ya. Aku tunjukkan sama kau. Silakan. Nih. Tentang Nabi Muhammad di dalam Quran. Nih. Ya. Apa kata Allah? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Artinya apa? Ya, hadis tentang Nabi diracun akan bertentangan dengan apa? Dengan ayat Quran. Nih ya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ya, tentang Nabi Muhammad nih ya, hai Rasul. Artinya apa? Ya, yang bertentangan dengan Al-Quran, maka ya hadis tersebut tertolak. Gitu Dis. Biar kamu tahu. Baik. Bentar, Bisa aku balik kamera dulu. Ya, karena apa? Pedoman umat Islam nomor 1 adalah Al-Quran. Jadi nggak bisa dijadikan dasar Nabi Muhammad itu wafat karena racun, karena dia dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan manusia. Gitu. Baik. Baik. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi 2 pertanyaannya ya. Saya tanggapi dalam 2 sisi. Pertama, kalau Anda sendiri mengatakan bahwa hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu harus ditolak. Berarti kesimpulannya betul yang saya bilang, Sub. Selama ini saya gaung-gaungkan itu, Sub, kepada seluruh umat muslim. Jikalau orang muslim sungguh-sungguh mau membaca hadis, mau mempelajari hadis, maka tidak dalam waktu lama lagi seorang muslim akan membuang hadis itu ke tong sampah. Kenapa? Kenapa seorang muslim wajib membuang hadis ke tong sampah? Karena Yusuf PI sendiri mengatakan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu jika hadis itu tidak benar ya. Kalau hadis itu tidak benar salah, kalau hadis itu benar makin salah. Bayangin, posisi umat muslim tuh kejepit, maju kena, mundur kena. Persis seperti judul Warkop DKI. Perhatikan. Di dalam Quran surat Al-Haqqah ayat yang keempat. Saya balikan dulu kamera saya, Sub, biar enak kita bacanya. Perhatikan. Andainya dia, maksudnya Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong tali jantungnya. Nah, ini membuktikan bahwa Muhammad telah mengadang-adakan perkataan atas nama Tuhan. Makanya dia kena karma ini. Saya tunjukkan dalilnya bahwa dia telah mengada-adakan perkataan yang tidak dikatakan oleh Tuhan. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau saya ngomong artinya berdasarkan dalil. Baik. Di dalam Quran dikatakan begini. Bahwasanya Allah tidak akan Muhammad tidak akan mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Tetapi ternyata Muhammad mengatakan berdasarkan hawa nafsunya. Di mana kejadian itu? Kejadian itu terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Pertama, suatu waktu Nabi Muhammad SAW, kayak ustadz saya sekarang ya, lewat di suatu kebun kurma di Madinah. Pada waktu itu Muhammad melihat orang-orang
sedang mengawinkan pohon kurma. Maksudnya menyerbuk benang sari dan putik. Dikawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad melihat hal itu dan berkata, apa yang diperbuat oleh orang-orang ini adalah satu perbuatan yang sia-sia. Seandainya mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Lalu karena Nabi yang ngomong, karena Rasulullah yang ngomong, kalau ngomong tidak berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan wahyu, maka para petani kurma mengikutinya. Diikuti, ditaati. Singkat cerita, beberapa lama kemudian datanglah lagi Rasulullah ke sana. Dilihat, wahai para petani, ada apa dengan pohon kurma kalian ini? Lalu para petani berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau berkata begini dan begitu? Yang kami lakukan itu perbuatan sia-sia. Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, itu adalah pendapat pribadi. Nah ini salah satu dasarnya. Karena Muhammad mengatakan sesuatu bukan berdasarkan apa yang diwahyukan, tapi dia mengatakan apa yang berdasarkan hawa nafsunya. Makanya hadis tadi mengenai dia dikatakan sesungguhnya racun yang kumakan di Khaibar telah memotong urat nadiku tepat yang dikatakan oleh Al-Quran telah kena kepada Muhammad. Silakan. Baik. Oke, ya sekali lagi ya aku harus katakan samamu di Syia inilah ajaranmu. Boleh berdusta dalam segala hal. Kutanggapi dulu ya ayat Al-Quran yang kau bawa. Quran surah Al-Haqqah ayat 44. Andai ini Nabi Muhammad itu ya menyeleweng tentang wahyu yang disampaikan, pada saat itu juga Nabi Muhammad akan mati. Contoh, ketika dia terima wahyu pertama, dia sampaikan nyeleweng atau tidak? Tidak, ya. Andai dia menyeleweng menyampaikan wahyu yang pertama, pada saat itu juga akan mati. Bukan berarti dia mati karena racun. Itu yang pertama, ya. Jadi saat di dalam gua itu, andai dia menyampaikan wahyu yang bertentangan dari yang dia terima, pada saat di dalam gua dia akan mati, bukan karena racun. Itu maksud Al-Haqqah 44 pada saat itu juga. Yang kedua lalu kau bawa ya tentang masalah hadis tadi. Lagi-lagi yang kau sampaikan tentang hadis kurma, kamu kagak paham hadis rupanya. Hadis itu bukan perkataan Tuhan. Bukan, hadis itu adalah perkataan perbuatan dari Nabi Muhammad dan persetujuan. Gak ada dikatakan orang bertanya kepada Nabi Muhammad, firman Tuhan datang. Jadi kurma itu harus dikawinkan. Gak ada kayak gitu firman Tuhan. Itu memang pendapat dari Nabi Muhammad. Siapa suruh juga Des? Ya, Nabi Muhammad itu bukan tukang kebun. Beliau Nabi, utusan Tuhan. Ya, bukan tukang kebun. Lalu tiba-tiba orang yang berkebun nanya kepada yang tukang kebun. Ya jelas salah lah pendapatnya. Kalau sakit gigi, nanya obatnya kepada tukang bakso. Nyambung kagak? Jadi kalaunya tukang bakso, ya bilang obatnya itu A atau B. Lalu obatnya salah, yang memberikan obat atau yang menanya kepada tukang bakso yang salah? Jelaslah yang nanya kepada tukang bakso. Sakit gigi nanya ke tukang bakso. Kalau sakit gigi itu nanya ke dokter gigi, bukan ke tukang bakso. Begitu pula orang yang berkebun nanya kepada Rasulullah, utusan Tuhan yang bukan seorang pekebun. Lalu kalau beliau berpendapat salah, yang salah siapa? Nabinya atau tukang kebunnya? Siapa suruh nanya kepada bukan tukang kebun? Itu mikir gitu. Ya, dah itu aja jawabanku. Gampang kali ku jawab. Itu anak SD juga bisa jawab. Saya jawab? Gitu. Saya jawab? Baik, saya jawab ya. Ini memang nih. Baik. Ayo, mana? Ayo, coba. Inilah yang saya bilang teman-teman. Maka memang sesungguhnya umat muslim itu sudah diprank oleh Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan diprank? Begini. Jelas-jelas Muhammad itu bukan seorang tukang kebun.
Dia tidak Iya. ngerti masalah perkebunan. Lalu kenapa dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui? Makanya saya katakan Muhammad didapati berkali-kali melanggar Al-Quran. Apa dikatakan di dalam Al-Quran? Dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang keluar dari mulutmu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Betul? Nah, Terus? lalu bagaimana mungkin Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Tidak pernah ada Baik. dalam riwayat tersebut, Sob. Tidak pernah ada dalam riwayat tersebut petani kurma nanya. Nggak pernah. Bahkan Muhammad sendiri setelah sampai di kebun itu, dia bilang, apa yang diperbuat oleh para petani ini? Dijelaskan, mereka sedang mengawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad berkata, Lalu? perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan saja begitu, pohon kurma itu akan baik-baik saja tetap berbuah. Ternyata setelah saran Muhammad diikuti, malah petani kurma bangkrut. Makanya di sini jelas-jelas Muhammad satu, dia mengatakan sesuatu bukan berdasarkan wahyu Allah. Padahal ayat Al-Quran jelas mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Oke. Tidaklah yang Sepakat diucapkan. aku. Sebentar, biar saya selesaikan. Ini udah mulai panas nih. Panas nih. Apa yang panas? Sepakat aku. Kemudian begini, Sob. Kita dapati lagi Muhammad berkali-kali mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Pertama, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad disebutkan mengharamkan apa yang halal. Dia bersumpah loh. Dia bersumpah, ada dua tafsiran. Pertama mengenai madu. Di dalam riwayat dikatakan Muhammad tuh makan madu. Minum madu di rumahnya Zainab. Ketika Muhammad pulang ke rumah, karena Aisyah dan Hafsah cemburu karena Muhammad ada di rumah Zainab, Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwa mulut Muhammad bau maghfir. Lalu Muhammad dengan mudahnya berkata, saya bersumpah saya tidak akan lagi minum madu di rumah Zainab. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah mengenai Maria Al-Qibtiyah yang digauli Muhammad di ranjangnya Hafsah. Ketika Hafsah melihat Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah di ranjangnya Hafsah, Hafsah berkata, wahai Rasulullah, teganya engkau berbuat itu kepadaku dan di ranjangku. Maka Muhammad bersumpah, demi Allah, saya haramkan Maria Al-Qibtiyah mulai saat ini. Lalu turunlah surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Lalu Allah membebaskan kamu dari sumpahmu. Pertama, pernyataan Muhammad bertentangan dengan apa yang diucapkan dia kepada seorang yang bernama ketika seseorang itu menulis segala sesuatu yang ditulis oleh Muhammad. Ada seseorang yang selalu menulis ucapan Muhammad, ditulis. Lalu orang Quraisy mengkritik dia. Dikatakan begini, wahai fulan, mengapa engkau menulis segala sesuatu yang dikatakan Muhammad? Bukankah dia itu adalah seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah? Lalu Muhammad menunjuk mulutnya dengan berkata, demi Allah, demi zat yang berada demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Muhammad berkata, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ternyata Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya. Petani kurma gagal panen akibat apa yang keluar dari mulutnya. Nah, inilah dasarnya tadi bahwa Muhammad memang wajar dia meninggal karena diracun, karena dia mengada-ngadakan yang tidak diwahyukan oleh Tuhan. Silakan.
Oke, ya yang pertama ya sudah kujelaskan tentang Nabi Muhammad diracun. Al-Haqqah itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan tapi beda dengan yang diterima. Tidak ada hubungannya dengan beliau wafat diracun. Ya, jangan berdusta. Ya, seperti ajaran kau. Ya, berdusta dalam segala hal. 1 Korintus 15:15. Sampai Tuhanmu aja, Tuhan Kristen mau didustai gitu. Ya, beda Dis ya. Jadi begini Dis. Tentang masalah Nabi Muhammad berpendapat. Ada gitu disuruh untuk mengikuti pendapat orang yang gak ahli. Gak ada. Gak ada. Makanya kata Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada yang ahli di bidangnya. Kalau yang bukan ahli di bidangnya berpendapat, maka kau ikuti pendapat itu. Bisa saja pendapat itu salah. Contoh ya, kau bukan bidangnya ahli dalam agama Islam. Jadi mengikuti semua omongan kau, pendapat kau, maka akan sesat sendiri gitu. Jadi orang buta mau menuntun orang buta. Pantas Kristen yang ikut Anda, ikut kamu di semuanya. Kamu terjun ke jurang, Kristen lainnya juga terjun ke jurang. Kamu ke neraka, semua Kristen masuk neraka. Jadi kayak gitu. Siapa suruh kan? Mengikuti pendapat kamu yang bukan ahli dalam agama Islam. Kalau aku ya gak akan mengikuti kamu. Ya pasti aku mengikuti Al-Quran dan hadisku. Gak akan pernah aku ikuti perkataan kamu yang tidak tahu menahu sama agama Islam. Jadi kalau pendapatmu nih ya dicoba oleh Kristen lainnya. Waduh ternyata pendapatmu salah. Yang salah kamu atau Kristen yang mengikuti pendapatmu. Ya jelas para penontonmu yang salah karena mengikuti ucapanmu yang bukan yang ahli di bidangnya. Bukan, ya. Jadi seperti itu pula hadis tentang masalah kurma. Nabi Muhammad hanya berpendapat, nggak ada juga disuruh untuk mengikuti pendapat tersebut. Kalau pendapatnya salah, hal wajar. Nabi Muhammad berpendapat yang bukan bidangnya. Ya, bukan berarti itu berkaitan tentang firman Tuhan. Ya, biarkan kurma itu. Nggak ada. Gak ada hubungannya dengan firman Tuhan, gak ada hubungannya ya dengan kalamullah di situ, dengan Al-Quran. Tapi itu adalah pendapat pribadi beliau. Beliau bukan tukang kebun. Kalau berpendapat bisa salah, hal wajar gitu. Sama seperti kamu, bukan ahli umat Islam, ya bukan ahli agama Islam. Kalau pendapatmu, ya jelas salah gitu. Gak ada benernya memang pendapatmu gitu loh, Dis ya. Terus tentang masalah at-tahrim, ya pendapat tafsirnya yang kata kamu tadi Nabi Muhammad tidak sesuai penyampaian firman-Nya, lalu kamu ada bawa 2 tafsir. Aku udah tahu juga 2 tafsir itu. Tafsir yang kedua ya, Nabi Muhammad itu menggauli istrinya kan kayak gitu dari budak Maria Kiptiah itu. Kan kayak gitu. Ya diranjang Hafsah dengan cerita yang berkecamuk lah di situ. Jadi Dis ya, menggauli istri atau ya mempunyai budak itu ketetapan dari Allah. Ngapain Nabi Muhammad mau mengharamkan menggauli istri? Ayo coba. Jadi Allah ya menyuruh menggauli istrimu ya, tapi beliau haramkan untuk diri beliau menggauli istrinya agar istri yang lainnya senang. Jadi udah bertentangan dengan apa yang ditetapkan Allah. Makanya Nabi Muhammad ditegur, Muhammad, kamu mau mengharamkan apa yang telah aku halalkan. Mau merubah hukum gitu. Jelaslah ditegur. Agar Nabi Muhammad tidak salah langkah. Gitu maksudnya. Kau bukan ahli Islam makanya salah terus pendapat kau gitu dari tadi. Makanya aku dari tadi ketawa. Ketawa. Nabi Muhammad di situ bukan menggauli anaknya. Ya. Seperti di kitab kau, anak menggauli bapaknya boleh gitu. Ya. Coba ya, di kitab kau, anak menggauli bapaknya boleh. Jangan-jangan juga dipraktekkan oleh umat Kristen zaman sekarang. Anak perempuan menggauli bapaknya yang Kristen. Kan kayak gitu. Karena tertulis di kitab kau. Anak menggauli bapaknya boleh. Kalau di Islam kagak boleh. Nabi Muhammad itu tidak menggauli anaknya. Kagak. Ya, beliau menggauli istrinya. Sah gitu, halal. Lalu beliau haramkan dirinya untuk menggauli istrinya agar istri yang lain senang.
jelaslah ditegur. Udah dihalalkan, kenapa dia bisa-bisa merubah gitu untuk mengharamkan? Kan kayak gitu. Beda dis ya, seperti di kitab kau udah kubilang ya. Kalau di kitab kau tuh boleh tuh ya anak menggauli bapaknya. Kayak gitu dis. Tuh jawaban dariku. Sekarang boleh aku nanya? Atau kau mau tanggapan dulu? Saya respon dulu lah, respon balik lah. Ya udah. Baik. Aku mau nanya di sini. Saya respon ya, saya respon. Baik. Jadi pernyataan-pernyataan Yusuf ini mengkonfirmasi bahwa apa yang saya katakan itu benar. Tetapi Yusuf melakukan beberapa pelintiran-pelintiran di sini. Makanya orang-orang yang tidak puas, saya tahu banyak gelombang muslim yang nggak puas nih. Wah, jawaban Ustadz kita Yusuf kayak begini. Nggak memuaskan ini, nggak memuaskan. Makanya muslim-muslim, kalau kalian tidak puas dengan Yusuf, jangan lupa follow akun ini biar kalian nanti bisa besok naik ke sini menggantikan Ucup. Tenang, Sob, tenang. Ini waktu saya bicara. 33.000 kok mau pansos pasti. Nah, tenang. Umat muslim yang tidak puas dengan jawaban Yusuf, umat muslim yang tahu Yusuf di sini kalang kabut, jangan lupa follow akun Edis TV yang asli biar kalian dari tadi ku ketawa. Ya, sebentar. Saya nggak ada kalang kabut. Saya tanggapi. Dari tadi aku ketawa dengan kamu. Panik, tenang. Kita diskusi yang baik. Kita ajarin orang-orang supaya diskusi dengan baik, debat dengan baik, tanpa hujat, tanpa maki. Baik. Pertama, yang kita bahas ini adalah mengenai kalau Muhammad itu dipotong tali pembuluhnya, pembuluh darahnya dipotong karena dia mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Allah. Kan jelas di dalam surat Al-Haqqah, jika dia, maksudnya Muhammad, mengada-adakan suatu perkataan yang tidak kami wahyukan kepadanya, maka akan kami potong tali urat ininya. Saya balikan kamera saya, biar saya bacakan. Dengarkan ya Sob ya. Ini biar kita nggak lari dari sini, dari tema ini. Perhatikan. Lihat ya. Kita buka surat Al-Haqqah ayat yang ke-46. Apa dikatakan di sini? Kemudian kami akan benar-benar memotong urat nadinya. Kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah pasti kami potong pembuluh darahnya, pembuluh jantungnya, sehingga dia tidak akan hidup. Ternyata ini menimpa Muhammad karena Muhammad mengata-ngatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Buktinya di mana? Nih, perhatikan. Di dalam hadis dikatakan, apa dikatakan di sini? Nih, perhatikan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menderita penyakit yang akhirnya beliau meninggal dunia karenanya. Apa kata dia? Wahai Aisyah, aku senantiasa merasakan nyeri akibat makanan yang kumakan ketika aku berada di Khaibar. Maksudnya racun yang dimakan di Khaibar. Dan sekarang ini adalah saatnya urat nadiku terputus karena pengaruh racun itu. Jadi ayat ini jelas-jelas merupakan nubuatan dari surat Al-Haqqah ini. Karena Muhammad mengata-ngatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Apa buktinya? Nih, saya tunjukkan lagi dalilnya di sini. Di dalam sebuah hadis sahih. Perhatikan, ini hadisnya Sub. Nanti kamu bantu, kamu bisa bahasa Arab. Dikatakan di sini. Diceritakan dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya. Maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy mengatakan, apakah engkau menulis seluruh hadis yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulis. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya yang menuju kepada mulutnya. Rasulullah bersabda, tulislah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Tidaklah keluar darinya, dari mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Ini saya pegang teguh, Sob. Perhatikan, hadis jelas-jelas mengatakan
tidak keluar darinya, dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Tetapi ketika Muhammad berjumpa dengan para petani kurma, keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Ketika Muhammad berkata, ketika Muhammad berkata kepada istrinya bahwasanya dia bersumpah untuk tidak akan lagi menggauli Maria Al-Qibtiyah, untuk tidak lagi makan madu, malah dia ditegur oleh Allah, wahai Nabi, dalam surat At-Tahrim, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan dengan mengucapkan sumpah karena kamu enggak hendak menyenangkan hati istri-istrimu? Karena Muhammad takut istri, akhirnya dia mengharamkan yang halal. Dia haramkan yang halal. Ketika keluar dari mulutnya, demi Allah saya haramkan, berarti keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan. Hal itu bertentangan dengan ucapan Muhammad di mana dia mengatakan tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Nah, pernyataan kamu yang terakhir. Bagaimana mungkin kita bertanya kepada yang bukan ahlinya? Ya ini umat muslim. Kalian bertanya kepada Muhammad, sudah tahu Muhammad bukan ahlinya. Muhammad itu berkali-kali mengatakan yang bukan ahlinya. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau ada orang bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi dalam hadis, Muhammad malah mengatakan kiamat hari Jumat. Berarti dia mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Kemudian yang kedua, dikatakan juga bahwasanya Muhammad itu disebutkan dalam satu riwayat ya mengatakan sesuatu yang salah. Akibat mengatakan sesuatu yang salah itu Muhammad meralat perkataannya. Makanya begini Sob, saya cuma mau bilang begini. Masalah surga harus ditanyakan kepada orang ahlinya. Masalah kehidupan yang akan datang harus ditanyakan kepada ahlinya. Tetapi umat muslim bertanya kepada yang bukan ahlinya, yaitu Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim mengikuti yang salah-salah. Untuk sekarang itu dulu, nanti ada saya lanjutkan. Silakan. Baik, jangan panik ya Adisya. Pertama, ya tentang yang kau bawa tadi, Al-Haqqah 44 tadi ya, aku tegaskan sekali lagi. Nabi Muhammad itu kalau menyampaikan wahyu yang salah, beliau akan langsung dimatikan. Buktinya ya sampai beliau sakit ya, kagak ada tuh wahyu yang turun waktu beliau sakit. Gak ada. Gak ada. Jadi ya Dis ya, kalau kau mau bawa Al-Haqqah 44 kagak cocok. Nabi Muhammad menyatakan di situ ya bahwa Allah akan memotong ya aortanya, urat nadinya kalau dia menyampaikan hal yang salah. Waktu beliau wafat kagak ada Tuhan turun lalu Nabi Muhammad menyampaikan yang salah. Jadi ya di situ Al-Haqqah 44 ya itu akan membantah Nabi Muhammad wafat diracun. Makanya ngikutin kau akan jadi sesat gitu. Ya, kau bukan ahlinya masalahnya. Terus satu nih, ya, ku bawa samamu. Sedikit kita baca ya. Nih. Apa yang ku sampaikan tadi? Fakta bahwa Nabi Muhammad ya diracun ya dengan tidak bertentangan dengan ayat dalam surat Al-Maidah 67. Allah akan melindungimu dari manusia. Karena ayat ini ya secara khusus merujuk pada perlindungan Nabi dari pembunuhan. Ya, tuh datanya ya. Allah melindungi Nabi dari bahaya racun itu. Ya, Dis ya. Ada Des lagi-lagi yang kau bawa mental lagi. Gak bisa kau tuduh Nabi Muhammad seperti itu. Nah, tentang berkaitan yang bukan ahlinya, ya kalau ditanyakan, sepakat. Ya sepakat aku dengan penyampaian kau. Makanya kau bukan ahli agama Islam, makanya penyampaian kau salah gitu. Salah.
Berkaitan tentang masalah kurma, itu tidak ada hubungannya dengan wahyu yang turun. In huwa illa wahyu yuha. Gak ada hubungannya. Kurma itu masalah pertanian, bukan masalah wahyu. Kau kagak nyambung ya di situ ya. Aduh, lagi-lagi kocak kulihat kau Dis ya. Terus masalah bila kau tetap menuduh Nabi Muhammad ya, beliau waktu di Khaybar diracuni, tapi waktu diracuni di Khaybar oleh wanita Yahudi itu, apakah Nabi Muhammad wafat saat diracuni? Jawabannya tidak. Ya, coba kau buka kitab kau. Ya, di Markus 16, 17 sampai 18. Ya, Markus 16, 17 sampai 18. Ya, di situ tanda orang beriman ya, kalau dia diracuni kagak mati. Terbukti Nabi Muhammad itu orang beriman. Waktu diracuni oleh wanita Khaybar, Nabi Muhammad nggak mati. Gitu Des. Kitab kau mengatakan Nabi Muhammad itu orang beriman. Kayak gitu. Nabi Muhammad diracuni nggak mati. Terus berkaitan lagi ya. Aku langsung ringkas saja menanggapi kau itu. Gampang gitu ya. Kamu coba lihat pernyataan kamu. Katanya Al-Quran dengan Nabi Muhammad itu bertentangan. Nabi Muhammad mengetahui hari kiamat hari Jumat. Sedangkan di Al-Quran tidak ada yang tahu selain Allah. Tiba-tiba kata kamu Nabi Muhammad tahu hari Jumat, hari kiamat. Kan kayak gitu. Yes, ya, aku nggak terlalu banyak bantah. Ini membuktikan kalau Nabi Muhammad itu, ya, kalau mau kita katakan, dialah yang satu dengan Bapa yang di sorga. Karena apa? Ya, coba lihat kitab kau di Matius 24, ya, di ayat 36. Di situ kata Yesus, waktu Yesus ditanya, tahu nggak Sus hari kiamat kapan? Kagak tahu, kata Yesus. Yang tahu itu Bapa di sorga. Kan kayak gitu. Hanya Bapa yang di sorga yang tahu. Nah, kalau Nabi Muhammad tahu hari kiamat hari Jumat, dan di tempat kau hanya Bapa yang tahu, ya Nabi Muhammad satu dengan Bapa. Lebih baik kalian Kristen nyembah Nabi Muhammad daripada nyembah Yesus. Kayak gimana? Lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus. Yesus ditanya kapan hari kiamat kagak tahu. Kalau Nabi Muhammad ditanya, ya tahu beliau hari Jumat hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad itu satu dengan Bapa. Lebih baik kalian sembah Nabi Muhammad daripada kalian menyembah Yesus yang kagak tahu apa-apa. Akan kayak gitu. Berkaitan nih secara Islamnya ya Dis ya. Secara Islamnya aku jelaskan aja biar kau tahu gitu. Tentang masalah hari kiamat. Contoh Quran surah Luqman di ayat terakhir. Ya, di situ kosakata Qurannya tentang sa'ah. Apa arti sa'ah? Sa'ah itu jam, waktu, bukan hari. Coba kalau kau lihat di hadisnya, yaum. Yaum itu hari yang disampaikan Nabi Muhammad, bukan waktu. Ya, kalau di Al-Quran itu waktu, ya jam berapa hari kiamat. Itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada di Al-Quran itu mengatakan bahwa manusia nggak ada yang tahu hari kiamat kapan. Tapi ya Al-Quran mengatakan tidak ada manusia yang tahu waktu hari kiamat. Kalau hari ada yang tahu. Nggak bertentangan Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Jadi kalaunya aku sarankan kepada Kristen-Kristen gitu ya, lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus. Ya, artinya apa? Nabi Muhammad satu dengan Bapa. Lebih baik kalian nyembah Nabi Muhammad ya, yang lebih tahu daripada Yesus kalian. Yesus kalian kagak tahu apa-apa. Tapi Nabi Muhammad lebih tahu daripada Yesus. Kalau saya berpikir waras ya, lebih baik Nabi Muhammad mengetahui hari kiamat daripada Yesus yang kagak tahu apa-apa. Kayak gimana, Dis? Apa tanggapan kau tentang itu? Apa coba? Nabi Muhammad tahu katamu hari kiamat hari Jumat. Kata Yesus yang tahu hari kiamat hanya Bapa. Artinya Nabi Muhammad dengan Bapa adalah satu.
Bukan Yesus yang satu dengan Bapa. Lebih baik kalian nyembah Nabi Muhammad daripada nyembah Yesus yang kagak tahu apa-apa. Nah itu aja dah. Aku Dah. boleh tanya atau kagak gitu? Ini kan kamu juga bertanya gimana? Sudah selesai. Udah. Baik ya. Jadi begini Sob. Sebenarnya kamu ini mengada-ngadakan juga sama seperti Muhammad. Di situ kan sudah jelas jika dia mengada-adakan sesuatu yang tidak diwahyukan, maka akan kami potong. Akan. Bukan pada saat itu juga. Kenapa kamu mengatakan pada saat itu juga? Jelas-jelas bunyi ayatnya itu. Kalau berarti kan masih seandai-andainya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Allah, maka akan kami potong urat atau pembuluh darahnya. Nah ternyata Muhammad bukan sekali dua kali, berkali-kali. Dia mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Contoh, ketika dia bertemu dengan para petani kurma. Dia bilang kepada para petani kurma, apa yang kalian perbuat itu, perbuatan yang sia-sia. Berarti jelas di situ Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Sedangkan Al-Quran mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus kamu bilang, itu kan masalah pertanian, bukan masalah agama. Ingat perkataan yang di dalam hadis tadi. Ada seseorang yang bernama Abdullah ibn Amr. Dia tulis semua omongan Muhammad. Terus orang Quraisy bilang, kok kamu tulis semua omongan Muhammad? Kadang-kadang kan dia ngomong gini, kadang ngomong gini. Terus kata Muhammad apa? Tidak keluar dari mulutnya Muhammad kecuali kebenaran. Mulut Muhammadlah yang mengatakan perkara duniawi. Mulut Muhammad yang sama juga mengatakan perkara agama. Muhammad tidak punya dua mulut. Dia tidak punya mulut yang berbicara agama dan dia tidak punya mulut yang berbicara duniawi. Tapi hanya punya satu mulut saja. Dan dia bilang dari satu mulut itu tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Artinya Muhammad mau berkata perkara surgawi, mau berkata perkara duniawi, tidak mungkin salah. Tetapi ternyata Muhammad berkata dalam hal duniawi salah, apalagi berkata dalam hal surgawi. Contoh, hal-hal duniawi yang dikatakan bahwa Muhammad salah. Contoh, masalah petani kurma jelas sekali diprank sama Muhammad. Dan dia melanggar ayat Al-Quran yang berbunyi, janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Itu dalam hal duniawi. Kemudian dalam hal-hal surgawi atau dalam hal-hal yang kosmik, dia mengatakan beberapa kali kesalahan. Saya tunjukkan. Perhatikan. Sebentar, saya tunjukkan dalilnya kepada Anda. Saya balik dulu kamera saya. Perhatikan. Lihat Sob ya. Apa dikatakan di sini Sob? Lihat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-63. Apa dikatakan? Iya, ke situ lagi. Orang-orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, pengetahuan tentang hal itu hanya di sisi Allah. Disuruh apa, Sob? Kalau orang bertanya tentang hari kiamat, apa disuruh Muhammad menjawab? Pengetahuan tentang hal itu hanya di sisi Allah. Inilah yang disuruh Allah supaya Muhammad menjawab. Tetapi malah di dalam hadis Muhammad ngomong kiamat terjadi hari Jumat. Artinya apa? Artinya Muhammad melanggar firman Allah. Atau sebenarnya ayat ini harusnya masuk hadis, bukan masuk Quran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nih, karena bukan hanya satu. Ada banyak hal Muhammad mengatakan perkara-perkara surgawi yang dia salah. Perhatikan. Kau keluarkan semuanya sama aku. Baik. Aku mau Jangan tahu banyak-banyak, contohnya saja. Jangan banyak-banyak. Baik. Apalagi Sekarang coba. begini, kamu mengatakan tadi bahwasanya
Muhammad, makasih Pak Agus Ibrahim. Muhammad berkata bahwa tidak ada yang keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Muhammad berkata begini, sesungguhnya tidak ada satu amalan yang sanggup memasukkan orang ke dalam surga. Tahu nggak pernyataan Muhammad tentang itu? Apanya? Coba dulu kamu selesaikan, nanti ku potong, kamu protes pula. Baik. Muhammad pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga? Bahkan dia mengatakan, tidak ada satu amalan yang menjamin seseorang masuk surga. Bahkan anaknya sendiri Fatimah, wahai Fatimah, ketahuilah bahwa aku tidak berkuasa melepaskanmu dari siksa api neraka. Tidak ada satu amalan pun. Tapi di ayat-ayat lain, contoh, mengucapkan kalimat syahadat, masuk surga. Sahabat dijamin masuk surga. Kemudian dikatakan di ayat lain lagi bahwa barang siapa yang begini begitu masuk surga. Barang siapa yang begini begitu. Artinya apa? Omongan Muhammad satu sama lain bercakar-cakaran. Di dalam Al-Quran dikatakan, perhatikan nih. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengkonfirmasi itu semua. Ya. Bahwasanya Muhammad itu dikatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Itu ada di dalam, tertulis di dalam Quran. Perhatikan ya. Nih, di dalam Quran dikatakan, aku bukanlah Rasul yang pertama dari antara para Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Artinya, omongan Muhammad satu sama lain cakar-cakaran. Kemudian, masalah perkataan Yesus keluarkan semua. Masalah, ini saya jawab. Masalah perkataan Yesus yang mengatakan, anak pun tidak. Jelas di dalam Bible, saya nggak mau bantu itu. Yesus sebagai anak, posisi sebagai anak, jelas dia tidak mengetahui hari terakhir itu, hari yang akan datang itu, jelas. Lalu kamu mengatakan, kalau begitu Muhammad lebih pantas jadi satu dengan Bapa. Inilah kemunafikan umat Muslim. So, bukankah Al-Quran mengatakan bahwa Allah beranak dan diperanakkan? Bagaimana mungkin kamu katakan bahwa Muhammad satu dengan Bapa? Ini pernyataanmu sudah kafir. Kamu sudah mengatakan sesuatu yang zolim. Karena kamu katakan bahwa Allah itu adalah Bapa. Ini zolim. Kemudian kamu katakan, kalau begitu lebih baik kalian itu menyembah Muhammad. Kalau kami nyembah Muhammad, kami sama seperti orang Islam. Kami hanya mau memanggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Karena Yesus hidup. Di gereja kami bernyanyi memuliakan Yesus karena Yesus hidup. Kami tidak mau seperti orang Islam yang memanggil orang meninggal di kuburan. Contoh. Ketika ketika umat Islam kumpul-kumpul di jalan, lalu mereka gelar tikar, mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku, engkau ada dalam kubur, dengarlah seruanku. Kami tidak mau seperti orang Muslim yang berseru-seru kepada orang dalam kubur. Silakan tanggapi. Meninggal. Silakan. Habis. Silakan. Amunisi kamu habis itu aja. Gak ada yang lain lagi. Silakan. Keluarkan dulu yang lain. Gak ada. Habis. Gak bingung sih. Enggak. Aku mau kasih tahu, aku mau ajarin kamu gitu ya. Tapi aku mau tanggapan dulu ya tentang masalah yang kamu sampaikan ya. Jadi gini, tidak ada aku mengatakan Nabi Muhammad itu anak Allah, nggak ada. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kau bukalah surah Al-Ikhlas, kan tahu kau tuh ayatnya. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Apalagi sampai digantung oleh tentara Romawi gitu. Itu bukan Tuhan. Ya, terus lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Aku nggak ada bilang Nabi Muhammad itu adalah anak Allah.
Gak ada. Tapi aku bilang Nabi Muhammad itu lebih pantas disebut dia satu dengan Bapa. Karena apa? Sesuai kata Yesus, yang mengetahui hari kiamat itu cuma Bapa. Anak dan malaikat kagak tahu. Ya kagak tahu. Hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Ditanya Nabi Muhammad kapan hari kiamat, ternyata tahu. Nabi Muhammad dan Bapa sama-sama tahu hari kiamat kapan. Jadi lebih pantas Nabi Muhammad disebut ya dia satu dengan Bapa, bukan Yesus. Bukan Yesus Desya. Bukan Yesus, Nabi Muhammad yang satu dengan Bapa. Lebih baik kalian menyembah Nabi Muhammad yang lebih tahu daripada Yesus. Yesus kagak tahu apa-apa. Ngapain kalian menyembah orang yang kagak tahu apa-apa dan kagak bisa berbuat apa-apa? Terus yang digantung oleh tentara Romawi. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Seperti Yesusmu yang digantung tentara Romawi. Bukan Tuhan pasti. Nah gitu. Itu yang kusampaikan sama kamu. Ya, terkait kamu membawa Al-Haqqah tadi. Ya, Disya. Al-Haqqah yang kamu bawa ayat 44. Kau kagak paham rupanya. Coba kau baca Arabnya. Summala qata'na. Ya, artinya ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu itu mengada-ada, pada saat itu juga la qata'na, kami akan memotong. Nabi Muhammad ya terima Al-Quran 23 tahun. Kurang sedikit, kurang 6 bulan gitu. Selama 23 tahun Nabi Muhammad kagak dipotong nadinya. Kagak dipotong urat jantungnya. Artinya apa? Selama menyampaikan Al-Quran, Nabi Muhammad itu tidak ada berdusta. Tidak ada nyeleweng. Kagak ada hubungannya ya dengan Nabi Muhammad wafat karena racun wanita Khaybar. Kagak nyambung kau. Andai dia berdusta ya paling di tahun 1 atau di tahun 2 Nabi Muhammad itu udah dimatikan kalau dia berdusta. Ya, aduh, coba kau lihat Arabnya. Jangan takjil aja yang kau pikirin kalau tiap Ramadan. Nyamar pula kau nanti. Terus ya gini. Aku mau tanggapi juga ya tentang masalah yang kau katakan tadi. Ini rupanya kamu nggak ngerti bahasa Arab rupanya gitu. Nih Des, aku bukakan ya perkataan yang berbeda ya. Nih, kamu perlu tahu nih tentang masalah hadis dan Al-Quran. Ini ayat Al-Quran yang kau bawa ya. Nih, aku bukakan data. Nanti dikira kagak berdata pula ya. Desya, di sini dikatakan ya dengan kosakata nih, kau lihat ya. As-sa'ah, waktu atau jam. Ini kata Quran. Hari kiamat itu tidak ada yang tahu waktunya atau jamnya, bukan tidak tahu harinya. Ini kosakatanya as-sa'ah ya. Lalu hadis yang kau bawa itu ya Dis ya. Ini hadis yang kau bawa. Hadis yang kau bawa bahasanya yauma, bukan as-sa'ah. Pasti kau kagak bisa baca kan gitu ya. Ya itu derita lo kan kayak gitu karena kau bukan ahli Islam gitu. Jadi kata al-yaum ya yauma dengan as-sa'ah itu beda Dis. Bedakan. Makanya kata Yesus seperti apa di kitab kau? Nih. Matius 24:36 ya. Tentang hari kiamat ya, tentang hari ya. Tentang hari, ingat nih hari. Dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu ya, anak pun tidak tahu. Bapa yang tahu, kata Yesus. Artinya apa? Nabi Muhammad tahu hari. Ya, hari. Jadi Nabi Muhammad dengan Bapa dia adalah satu. Lebih pantas kalian menyembah Nabi Muhammad yang tahu hari kiamat seperti yang di kitab kau. Ya, lebih baik kau nyembah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad lebih tahu daripada Yesus. Yesus kagak tahu hari kiamat. Tapi Nabi Muhammad tahu hari kiamat.
Udah, kalian nyembah Nabi Muhammad aja. Kan Nabi Muhammad dengan Yesus itu sama-sama manusia. Gitu, Des. Kalau nyembah manusia juga lebih baik kalian nyembah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Kenapa handset kau rusak gitu ketika dengar penjelasanku? Jangan terguncang, aku tahu umat Kristen sedang terguncang gitu ya, karena Nabi Muhammad lebih tahu daripada Yesus. Nah gitu, kalau bantahan kamu Nabi Muhammad dikubur ya, sedangkan Yesus naik ke langit. Kan kayak gitu kata kamu, Yesus naik ke langit, Nabi Muhammad dikubur. Oh, Nabi Muhammad itu hidup di sisi Allah, seperti yang kau katakan syahid tadi, di Rafiqul A'la. Sedangkan Yesus kemana? Yesus naik ke langit. Yang buka pintu surga pertama kali adalah Nabi Muhammad. Kuncinya sama Nabi Muhammad. Kalau kau mengatakan Yesus naik ke langit, naik ke surga, berarti Yesus sedang melayang-layang di langit, di emperan surga, bukan masuk ke dalam surga. Nunggu Nabi Muhammad dulu bangkit, ya baru Yesus bisa masuk surga. Kan kayak gitu. Lagi pula Des ya, lebih hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada menjamin umat Islam. Semua umat Islam akan masuk surga, kecuali yang enggan. Lah kalau Yesus kayak gimana? Alih-alih mau menyelamatkan Kristen, menyelamatkan dirinya sendiri aja dari tentara Romawi kagak bisa. Alih-alih mau selamatkan kau dan Kristen, lebih baik ya Nabi Muhammad daripada Yesus. Ikuti Nabi Muhammad yang tahu daripada Yesus yang kagak bisa berbuat apa-apa, menyelamatkan diri sendiri kagak bisa, modar juga dengan tentara Romawi, ya menyelamatkan diri sendiri nggak bisa, apalagi menyelamatkan kau. Pikir gitu. Makanya ya ini pendeta Yusuf PI ya sedang ceramahi Kristen gitu, dan Edis apa itu ya yang kuceramahi, ikuti Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Kayak gitu, kullu ummati yadkhulunal jannah, dijamin masuk surga. Kalau Yesus kagak ada jamin Kristen mau selamatin diri sendiri aja nggak bisa, apalagi mau menyelamatkan umat Kristen. Mempe gitu deh. Sudah. Aku ngomong sama kamu ini ya Dis ya, aduh lucu-lucu aja sih gitu. Sudah belum? Sekarang aku boleh tanya nggak? Soalnya di tempatku udah setengah 12 malam. Mau lari nih. Alasan nih. Bukan. Alasan mau lari. Soalnya aku mau aku nggak bisa live malam ini. Lari, Uncup mau lari. Aku nggak bisa live malam ini ya. Soalnya biasanya jam 12 aku udah kena tegur. Ngeles mau lari. Dah. Kabur. Aku ini Dis mau istirahat. Lihat teman-teman ya. Bukan kabur. Lihat. Aku tadi udah beri kamu kesempatan, ada yang ditanggapi lagi, aku nggak nanya lagi. Soalnya aku mau dengar dulu tanggapan kau, habis itu aku mau istirahat gitu. Baik. Ini ya teman-teman ya, kalian menjadi saksi bahwa kalau saya naikin orang muslim, tidak ada main bisu-bisukan, tidak ada saya keroyok-keroyokan seperti di channelnya muslim. Kalau saya naik ke channel muslim, heboh mereka. Turunkan bisukan. Masalahnya Des ya. Gini, masalahnya kamu udah stuck gitu, kagak mampu lagi. Saya tanggapi. Nggak ada bantahannya. Saya tanggapi ya. Mengenai pernyataanmu mengatakan bahwa Muhammad di sisi Allah, Muhammad diangkat ke hadirat Allah, masuk surga. Mana bantahannya? Ayo. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Apa dikatakan? Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan? Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui. Perhatikan sob, kenapa kamu tidak percaya dengan Al-Qur'anmu? Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
Tapi Uncu PI mengatakan, Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Apa saja yang tidak diwahyukan itu? Contohnya kiamat Kan balik lagi ke situ. Saya dulu. Bisa Apa yang tidak bantahan diwahyukan? kamu. Nih, perhatikan. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-158, siapakah yang berada di sisi Allah? Perhatikan. Akan tetapi Allah telah mengangkatnya, maksudnya Isa, ke hadirat Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ada di hadirat Allah Isa, Unco, bukan Muhammad. Tidak ada dalilnya Muhammad ada di hadirat Allah. Ini makanya saya bilang umat muslim menambah-nambahi apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Baik, ini yang pertama. Udah? Kita tanggapi. Oh, sebentar. Kamu tuh dibicara panjang lebar. Saya sabar menanti. Panas dia, panas. Panas. Jawabannya ke 3 kali tadi ya, 3 sesi teh. Itu aja keputar ya di sini. Nah, sabar. Ini udah 41.000 orang nih, dengar. Perhatikan. Iya. Perhatikan ya, di hadapan 41.000 orang. Seorang ahli tafsir Al-Quran, seorang ulama besar di Indonesia yang bernama Profesor Dr. Quraisy Shihab, bahkan ada tafsirnya, tafsir Quraisy Shihab. Seorang ulama besar, Uncu PI nggak ada apa-apanya. Apa? Kata seorang ulama besar, kalau saya nggak mau sob mengutip yang ecek-ecek, saya mengutip seorang pakar Al-Quran. Ya, apa kata Quraisy Shihab? Perhatikan. Apa kata dia? Perhatikan dengan baik-baik ya. Tolong pasang telinga kalian. Ini memasuki segmen yang terakhir, Pak Quraisy. Masih ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan, masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa ya satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Sesuai dengan perkataan Muhammad. So, Muhammad berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga? Muhammad bilang tidak. Mau saya tunjukkan dalilnya? Nih, saya tunjukkan dalilnya. Muhammad tidak mengatakan dirinya tidak dijamin masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Saya tunjukkan dalilnya. Apakah Muhammad dijamin masuk surga? Ternyata tidak. Saya balikkan ya. Saya balikkan kamera saya lagi. Kalau saya ngomong ada dalilnya semua, sob. Bahkan dalam Al-Quran umat muslim wajib masuk neraka. Perhatikan. Artinya Rasulullah bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Tidak juga denganku. Perhatikan, tidak juga dengan pengakuan Muhammad sendiri, Unco. Bahwasanya Muhammad tidak dijamin masuk surga kecuali rahmat Allah. Tetapi pernyataan-pernyataan Muhammad di ayat lain bahwasanya dengan mengucapkan kalimat syahadat pintu surga, bahkan tidak akan ada yang masuk surga selain dari Muhammad duluan. Makanya saya bilang, sob, percaya sama Muhammad sama saja percaya kepada saya ngomong nanti muncul hati. Perhatikan, sob. Kata Muhammad, tidak ada amalan pun yang bisa memasukkan ke dalam surga, betul? Betul? Nanti ku jawab.
Tetapi pernyataan Muhammad bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Jadi Muhammad berkelahi sama dirinya sendiri. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Makanya saya bilang, sob, Muhammad kalau diperiksa di pengadilan, habis dia. Karena apa yang diomongin dia bertentangan dengan apa yang diomongin dia. Jadi Muhammad ribut sama dirinya sendiri. Tidak ada satu amalan yang bisa memasukkan ke orang ke surga. Di satu pihak Muhammad mengatakan orang mengucapkan syahadat masuk surga. Bahkan seorang Muhammad tidak mengerti makna tidak ada Tuhan selain Allah. Seorang Muhammad, bayangkan, pemimpin tertinggi di dalam umat Islam tidak mengerti makna syahadat. Dia memaknai syahadat itu hanya di bibir saja. Kenapa saya katakan hanya di bibir saja? Begini. Biasanya kalau orang bersyahadat itu ada konsekuensinya. Dia harus mengimplementasikan. Kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah itu harus menjadi Tuhannya. Dia nggak boleh mendengarkan perkataan selain daripada perkataan Allah. Contoh, kalau orang berzina atau mencuri, contoh Angelina Sondak, gara-gara dia mualaf terus dia korupsi. Perhatikan. Ketika Angelina Sondak syahadat, dia mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu tidak lama setelah itu dia korupsi. Pertanyaan saya begini, ketika Angelina Sondak mencuri uang rakyat, siapa di situ yang sedang dia dengarkan? Dia sedang mendengarkan Allah atau dia sedang mendengarkan iblis? Karena ketika dia sedang mendengarkan Allah, maka dia harus mengikuti perkataan Allah. Makanya ketika dia mengucapkan syahadat, itu hanya di bibir saja, persis seperti yang diajarkan Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Makanya saya bilang, syahadat bagi Muhammad hanya di mulut saja. Tidak ada implementasinya. Silakan, aku jawab ya. Mau jadi kabur apa mau jadi lanjut? Baik, harus ku jawab dulu. Ya, aku harus ajarin kamu dulu, bentar ya. Nih, aku kasih tahu ya. Aku jawab dulu tentang masalah hadisku. Ya, gampang. Aku cari hadisnya dulu ya. Yang lengkap aku carinya karena kamu potong-potong Ustadz Abdul Somad videonya. Terus juga kamu potong-potong hadisku. Meskipun berzina dan mencuri tetap masuk surga. Salah. Kau kagak baca yang pertama dari hadis itu. Apa yang dikatakan oleh hadis itu? Ya, asalkan tidak syirik ya. Asalkan tidak syirik. Jika dia melakukan dosa zina dan mencuri, yang penting kagak syirik ya, dia tetap akan masuk surga. Nah itu. Tapi hukum, bentar dulu. Jangan kau potong dulu ya. Tapi dosa zina dan dosa mencuri itu tetap ada balasannya. Kau buka yang pertama hadisnya. Asal tidak menyembah, asal kamu hanya menyembah Allah, tidak menyembah manusia, meskipun kamu berzina dan mencuri tetap masuk surga. Kayak gini. Maksudnya lebih bagus kamu mencuri barang orang lain daripada kamu nyembah manusia. Kalau nyembah manusia, kata hadis itu, ya syirik itu tidak akan diampuni sesuai An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ngampuni dosa penyembah manusia. Gak akan gitu. Jadi hadis itu Des ya
adalah perbandingan dosa. Lebih baik ya kamu mencuri milik orang lain daripada kau menyembah manusia. Penyembah manusia kagak akan keluar dari neraka, tapi mencuri milik orang lain ya itu akan dihukum, tapi bila hukumannya udah habis akan dikeluarkan dari neraka. Jadi kau mau nyembah manusia masuk neraka semuanya, kagak keluar lagi dari neraka, atau kau lebih baik mencuri. Mencuri keluar dari neraka, kau akan masuk surga. Kalaunya kau menyembah manusia, ya menyembah manusia kau kagak akan keluar lagi dari neraka. Itu maksud hadisnya. Makanya jangan nyembah manusia, hadis. Gitu maksudnya. Jangan kau pelintar-pelintir Quraisy Shihab dan Ustadz Abdul Somad. Terus aku mau sampaikan kepada kamu, kata kamu Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada seseorang itu, kata kamu ya, masuk surga itu karena amalnya. Sesuai, sesuai dengan hadis yang kau baca, aku akui kagak ada ya seseorang itu masuk surga karena amal. Tapi karena rahmat Allah. Sesuai hadis itu. Soalnya kayak gini, ya. Ketika kamu mau masuk pintu mobil, kagak ada pakai duit. Kau banyak duit ya, kagak ada duit kau itu, kau pakai, kau tempelkan ke pintu mobil. Duit tadi kau tempelkan ke pintu mobil, kagak akan kebuka itu pintu mobil. Jadi seperti itu juga. Kau banyak uang, kau beli mobil. Lalu ya dealer kasih kamu kunci. Dengan kunci itu kamu bisa buka pintu mobil. Bukan dengan uang kau yang banyak. Begitu juga amalan itu ya bukan bisa memasukkan ke surga. Tapi rahmat Allah lah yang memasukkan ke surga. Kayak gitu maksudnya. Buat apa beramal? Agar datang rahmat Allah. Rahmat Allah tadi yang akan bawa kamu masuk surga. Buka pintu surga. Nih, aku jelaskan kepada kamu satu hal ya. Aku bawakan hadis. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, tapi Nabi Muhammad yang membuka pertama kali pintu surga. Nih. Yesus kemana dis Yesus? Ngambang dis masih dis Yesus. Yesus kau ngambang dis ya, bergelantungan gentayangan di langit ya, depan teras surga minta bukain sama Nabi kami. Nih. Aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan, kata Nabi Muhammad. Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintahkan membukanya untukmu. Kagak ada orang sebelum Nabi Muhammad yang bisa kunci, yang bisa buka surga, termasuk Yesus. Kagak bisa ya buka pintu surga kecuali Nabi Muhammad dulu yang membukanya. Jadi Yesus kau naik ke langit itu ngapain? Gelantungan di langit atau minta-minta di teras surga? Ingat ya, Yesus pun kagak bisa buka kunci surga sebelum dibukakan Nabi Muhammad. Betul, Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga kata kamu. Tapi Nabi Muhammad yang pertama kali membukakan pintu surga. Bukan Yesus. Yesus masih gelantungan des ya. Gelantungan masih di langit minta sama Nabi kami buat dibukakan pintu surga. Ingat tuh ya. Ingat tuh hadisnya. Ku bawa data ya. Nah gitu des ya. Yang harus ku jelaskan samamu. Makanya ku bilang ya. Lebih hebat Nabi Muhammad, lebih tahu Nabi Muhammad daripada Yesusmu. Karena apa? Yesusmu kagak tahu apa-apa. Yesusmu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Hadis udah kujelaskan. Ya, yang penting kagak nyembah manusia. Kalau kamu mencuri, hukuman mencurimu ya akan dihukum sebentar keluar dari neraka. Tapi penyembah manusia gak akan keluar dari neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir ya, kafir seperti Kristen dan musyrik seperti Kristen
itu akan masuk neraka jahanam dan kekal ya di dalam neraka, kagak keluar lagi. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka dari itu penyembah manusia itu nggak keluar dari surga ya, dari neraka. Tapi ya kamu perlu tahu, kalau kamu mencuri ya kamu akan dikeluarkan dari neraka. Contoh ya hukum di Indonesia, hukum di Indonesia, kalau dia melakukan pembunuhan berencana, dia akan dihukum seumur hidup, kagak keluar lagi dari penjara. Tapi kalau mencuri di Indonesia 6 bulan keluar, bebas dari penjara. Kalau melakukan pembunuhan berencana, kagak keluar lagi dari penjara. Begitu maksud hadisnya. Ya, kalau kamu menyembah manusia, ya menyembah anak orang, kamu tidak akan keluar lagi dari neraka. Tapi kalau kamu mencuri milik orang, kamu akan dikeluarkan dari neraka. Maka dari itu, jangan nyembah anak orang yang kagak bisa apa-apa dan kagak tahu apa-apa gitu ya. Jangan rusak otak kau gitu ya. Terus tadi satu lagi yang kamu perlu tahu ya, Nabi Muhammad itu tidak dapat menyelamatkan anaknya. Kata siapa? Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Lalu kenapa Nabi Muhammad tidak akan menyelamatkan anaknya? Karena Nabi Muhammad tidak akan membela dosa, baik yang dilakukan anaknya atau keluarganya. Dia tidak akan membela dosa di hadapan Allah. Kalaunya salah melakukan dosa, tetap dikatakan beliau salah di hadapan Allah. Gak akan ditolongnya, dia gak akan membela dosa. Kayak gitu. Tapi ya orang yang beriman yang mengikuti dia akan menjamin surga. Jadi seperti itu, Aku nggak ada nanya balik ya. Soalnya aku udah bilang sama kamu tadi, aku hanya akan menanggapi dan ya aku mau izin pamit, mau istirahat jam 12 malam tempatku gitu. Besok lagi aku akan kembali ya kalau ada ya waktu. Jadi maka dari itu ya ikuti Nabi Muhammad ya, karena selain pengikut Nabi Muhammad itu akan masuk neraka dan pengikut iblis. Gak bisa juga Yesus menjamin kamu masuk surga gitu, karena Yesus pun ya kagak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oke? Dah itu aja pesanku buat kau ya. Terima kasih dulu, selamat malam ya. Karena aku nggak ada bertanya ya, nggak ada bertanya ya, nggak ada bertanya aku. Oke? Nah aku cuma jelasin. Jadi bisa ditanggapi ya. Oke, itu aja. Dah, kagak perlu lagi nanti bakal lama gitu. Oke? Follow aku ya, yang kejang-kejang silakan follow. Oke, selamat malam. Baik ya. Si Uncup melarikan diri ya dari pertempuran ya. Padahal saya mau menanggapi beberapa hal tadi. Sebenarnya teman-teman, seorang Muhammad itu tidak mengerti definisi musyrik. Karena dia katakan asal tidak musyrik berzina tetap masuk surga. Bagaimana mungkin orang berzina